فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazna idza sita sahla. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa amalan ladzi yuballighuni hubbaka. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian, hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk bisa belajar ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Karena sebuah nikmat yang terbesar adalah ketika kita diberikan kemudahan untuk belajar agama ini. Karena kalau tak kita belajar, maka kita menjadi orang yang jahil. Sementara orang yang pintar adalah mereka mendapatkan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat beberapa derajat orang yang beriman di antara kalian dan diangkat beberapa derajat orang yang diberikan ilmu di antara kalian. Kita bersyukur kepada Allah sampai detik ini kita masuk golongan orang-orang yang beriman. Al-imanu sittun wa sab'una syu'bah. Dalam hadis lain, al-imanu sab'un wa bid'una syu'bah. Iman itu terbagi kepada 73 sekian tingkatan. Wa a'laha, paling tinggi adalah kalimat la ilaha illallah. Wa adnaha, dan paling rendah adalah imatatul adza anit thariq, yaitu menyingkirkan gangguan yang ada di jalan. Kita bersyukur diberikan kemudahan untuk bisa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita melalui sarana dengan belajar dan belajar. Dengan belajar bertambah pemahaman kita, dengan belajar tentunya kita bisa menjadi orang-orang yang alim. Orang alim itu tidak seperti orang yang membalikan telapak tangan. Orang alim itu adalah orang yang belajar dan belajar, menggunakan hidupnya di masa mudanya untuk belajar, dan tidak menutup kemungkinan ketika usianya sudah dewasa masih bisa untuk belajar dan belajar. Jemaah sekalian, hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlakuan kita kepada seekor binatang yang diberikan kelebihan dengan binatang yang biasa-biasa saja tentu berbeda perlakuan kita. Bisa kita lihat seekor ayam potong dengan seekor burung yang bisa meniru suara manusia. Perlakuan kita berbeda. Tentu kita lebih banyak memberikan perhatian kepada seekor burung yang bisa meniru suara manusia, apakah itu burung beo ataupun burung kakak tua, karena dia bisa meniru apa yang kita katakan. Perlakuan kita berbeda dan nilainya pun mahal.
Begitu juga dengan seekor anjing yang disebutkan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perbedaan kepada seekor anjing yang dilatih untuk berburu, kemudian menangkap buruannya ketika kita lepas dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ketika itu kemudian dia menangkap binatang buruannya, apakah mati karena digigit lehernya, apakah mati karena digigit tangannya, apakah mati karena digigit kakinya, maka binatang buruan tersebut halal kita makan. Kenapa? Karena seekor anjing yang menangkap binatang buruan adalah anjing yang sudah kita latih, dan ketika melepasnya tidak lupa membaca kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Tentu berbeda perlakuan kepada seekor anjing yang biasa-biasa saja. Itulah perlakuan kita kepada binatang pun punya perlakuan yang berbeda. Diberikan ilmu beberapa derajat, maka mendapatkan keutamaan pun beberapa derajat. Begitu juga dengan manusia. Tentu kita bisa menilai, melihat manusia dari raut wajahnya, dari ekspresi wajahnya, dari penampilannya. Kita bisa melihat, kita bisa menebak ini orang zu ilmin atau zu jahlin, orang yang diberikan ilmu atau orang yang dalam kondisi masih jahil terhadap ilmu agamanya. Tentu kita bisa melihat dari ekspresi wajahnya. Ekspresi wajah itu bisa memberikan informasi kepada kita, ini orang punya ilmu atau tidak, baik terhadap ilmu dunia maupun ilmu agama. Maka jamaah sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk bisa belajar ilmu agama. Karena semakin bertambah pemahaman kita, maka semakin dimudahkan langkah kita untuk bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surga itu pintunya sangat banyak, beda dengan neraka. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan surga pintunya banyak, sementara neraka pintunya tak banyak? Karena Allah ingin memberikan peluang. Surga itu punya tingkatan-tingkatan yang berbeda-beda. Tentu orang yang dimasukkan ke dalam surga sesuai dengan tingkatan-tingkatan amalnya di dunia. Dan tingkatan amal di dunia itu pun sesuai dengan kualitas ilmu yang kita miliki. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mukadimah kita. Pada malam hari ini jamaah sekalian, kita masih membahas tentang celanya dunia. Jadi tema kita hari ini adalah, kita masih yang pertemuan bulan lalu kita masih membahas tentang dunia itu tercela, dunia itu hina. Bagaimana sikap kita terhadap dunia yang hina ini, bagaimana sikap kita terhadap dunia yang tercela ini. Salah satu ayat yang membicarakan dunia itu adalah tercela dan orang kecenderungannya kepada dunia, itu disebutkan di dalam surat Ali Imran ayat 14 sampai ayat 15. Surat Ali Imran, surat nomor ketiga, ayat 14 sampai ayat 15. Yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita perumpamaan tentang dunia dan dunia. Zuyyina linnas hubbus syahawat. Maka manusia diberikan indah atau kecintaan manusia terhadap sesuatu yang indah. Hubbu syahwat. Nafsu ini kecenderungannya, syahwat ini kecenderungan cinta dengan sesuatu yang indah-indah. Makanya syahwat itu kecenderungannya kepada sesuatu berkaitan dengan nafsu. Fitnah syahwat. Ada fitnah syahwat, ada fitnah syubhat. Fitnah syahwat itu kecenderungannya kepada nafsu. Makanya disebutkan inna nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu kecenderungannya mengajak kita kepada perbuatan yang tidak baik. Makanya syahwat, nafsun itu kecenderungannya mengajak kita kepada yang tidak baik. Kita bisa lihat di dalam surat Ali Imran ayat 14 sampai 15. Apa yang termasuk dengan zuyyina linnas?
yaitu dijadikan indah dalam pandangan manusia. Yang pertama adalah minan nisa, berupa wanita. Secara fitrah manusia itu melihat wanita cantik tentu indah dipandang, itu secara fitrah. Dan fitrah yang Allah berikan kepada manusia wajar, cinta kepada wanita. Yang kedua wal banina, cinta kepada anak-anak. Orang tua rela mengorbankan uangnya, walaupun sebenarnya dia tak punya uang, tapi dia rela untuk mengorbankan uangnya hanya untuk demi keberhasilan anaknya, baik dalam urusan pendidikan maupun dalam urusan pekerjaan. Yang penting anaknya sukses dan berhasil. Itulah yang disebut dengan hubbus syahwat, cinta terhadap syahwat. Kemudian yang berikutnya adalah wal qanatiril muqantarati minadz zahab. Wal qanatiri muqantarati minadz zahab, yaitu harta yang banyak dari jenis emas. Wal fiddah, dari jenis perak. Berarti kita cinta dengan harta, baik berupa emas dan perak. Cinta harta, cinta dengan uang kita. Orang rela untuk bekerja tanpa memikirkan sumber halal atau haram, hanya untuk mendapatkan uang. Yang penting dia dapat uang, yang penting bisa dapat uang banyak, tak peduli sumbernya dari mana. Islam tak mengajarkan seperti itu. Innal halala bainun wa innal harama bainun wa ma bainahuma umurun mushtabihat. Sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Di antara yang halal dan di antara yang haram ada perkara yang namanya syubhat, yang alias tidak jelas. Tidak jelas halalnya, tidak jelas haramnya. Faman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Barang siapa yang jatuh kepada perkara yang syubhat, maka dia telah jatuh kepada perkara yang haram. Maka tentunya ada orang yang tak peduli dari mana sumbernya, yang penting dapat duit, yang penting dapat uang, pulang bisa menyenangkan istri. Dan istri pun kadang tak bertanya kepada suaminya dari mana sumber uang itu didapatkan. Seorang wanita yang soleha, seorang istri yang soleha, dia lebih senang istrinya membawa sesuatu yang halal untuk menjadi asupan gizi, untuk menegakkan tulang punggungnya untuk bisa beribadah kepada Allah, dibandingkan mendapatkan makanan dari sumber yang tidak dibenarkan dalam syariat agama kita. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini penting bagi kita. Ada sebuah kejadian yang ini sudah masyhur, sering kita lihat dalam grup-grup kita. Kita sering lihat dalam media sosial kita. Seorang laki-laki yang bekerja sebagai kepala cabang bank konvensional. Masyhur ini kisahnya dan sering kita dengar. Rajin sholat, bukan sekadar sholat fardu, tapi sholat sunnah pun dia rajin. Bahkan sholat malam pun dia rajin. Padahal sholat tahajud, sholat untuk bangun di tengah malam, tentu itu berat bagi orang yang tak biasa. Bangun tengah malam dalam keadaan orang lain tidur, sementara kita bangun. Rajin sholatnya, rajin puasanya, rajin sedekahnya. Ketika dia meninggal dunia, kemudian diantarkan ke kuburan. Kemudian begitu selesai pemakamannya, tak berapa lama kemudian datang rombongan jenazah yang lain. Ketika datang rombongan jenazah yang lain, ternyata rombongan jenazah tersebut mengatakan kepala cabang bank konvensional itu telah salah diletakkan atau dikuburkan jenazahnya. Jadi pada saat itu ada dua kuburan
Pada saat itu ada 2 orang yang mati. Salah satunya adalah kepala cabang ban konvensional, tapi ternyata salah diletakkan kuburannya. Maka kemudian jenazah yang kedua, keluarganya mengatakan, kami tidak terima karena ini tempat kami. Pokoknya alot, ngotot, tidak terima. Akhirnya kuburannya dibongkar. Kepala cabang ban konvensional mau dipindahkan. Begitu dibuka, ternyata mereka melihat pemandangan yang menakutkan. Kain kafannya hangus, papan-papan yang menutupinya pun ikut hangus, apalagi tubuh dia ikut hangus. Padahal jaraknya belum ada 1 jam, paling beda beberapa menit saja. Habis dikubur, ditutup dengan tanah. Tak berapa lama kemudian datang jenazah berikutnya dan minta untuk dikeluarkan jenazah yang sudah ada dalam itu karena salah tempat. Tapi ternyata hangus, terbakar. Kata jenazah yang kedua, udahlah kalau gitu nggak usah diangkat lagi lah, sudah hangus, terbakar. Kenapa? Karena dia takut kalau nanti ditaruh di situ jangan-jangan ikut terbakar juga. Akhirnya membiarkan. Tapi pelajaran yang bisa kita ambil jamaah sekalian, hamba-hamba yang dimuliakan Allah, itulah tolak ukurnya. Ternyata sumber yang halal itu harus menjadi penting bagi kita. Halalan thayyiban itu harus penting, mendapatkan perhatian serius dari kita. Jangan sampai anak istri kita asupan gizi yang masuk ke dalam perutnya yang kita berikan kepada mereka dari sumber yang tak jelas sumbernya dari mana. Ini penting bagi kita. Jangan sampai kita rajin ngaji di sini, tapi ternyata kita masih sibuk juga mencari sumbernya dari yang haram, yang syubhat saja kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita mengkonsumsinya, apalagi yang haram. Jelas harus kita hindari. Maka itu menjadi perhatian bagi kita. Rajin ngaji, rajin sholatnya, rajin puasanya, rajin sedekahnya, tapi ternyata dalam urusan mencari nafkah dia terlalu sepele. Hari ini siapa yang tak mengenal sebuah praktek dagang jual beli dengan istilah riba? Masyhur, walaupun diberikan istilah dengan macam-macam namanya, tapi praktek jual beli riba itu haram dalam kacamata agama kita. Nggak boleh itu. Jangan sampai kita ikut transaksi riba. Pinjam uang 1 juta tapi kembalinya 1.200.000, itu riba. Kalau pinjam 1 juta kembalinya 1 juta. Oh iya, saya lebihkan. Nggak ada istilah lebihkan. Pinjam segitu, baliknya harus segitu. Kalau yang memberikan hutang mengikhlaskan itu lain cerita. Pinjam 1 juta, tiba-tiba berlipat-lipat, kembalinya bisa entah berapa, 1.100.000, 1.200.000. Bahkan kadang orang yang kita kenal dengan istilah lintah darat, suka memberikan orang utang, tapi mengembalikannya ada nilai tambahnya, itu riba. Kalau kita ambil praktek itu, kita juga ikut terjerumus ke dalam praktek riba. Kalau kita sudah tahu, tinggalkan. Nah, ini memang berat. Tapi ya namanya syariat, kita harus sami'na wa ata'na. Karena nanti di akhirat ada orang dimasukkan ke dalam neraka, diseret berjalan dengan mukanya. Diseret tapi berjalan dengan mukanya. Maka kita berpikir, bagaimana caranya orang berjalan dengan mukanya? Muka ini berjalan dengan muka. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Hari ini di dunia kita dibuat bisa berjalan dengan kedua kaki kita, tapi di akhirat kita bisa dibuat Allah berjalan dengan muka kita. Kita bisa lihat, cacing punya kaki, dia bisa berjalan.
Ular punya kaki, dia bisa berjalan. Apalagi nanti di akhirat ketika manusia berjalan dengan mukanya, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Sangat bisa sekali. Tapi nanti disebutkan di hadis Nabi, ada manusia yang nanti berjalan dengan mukanya. Muka ini menjadi langkah kita, berjalan dengan muka kita. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Binatang yang tak punya kaki saja bisa berjalan, apalagi manusia yang diberikan kaki. Makanya kita harus berhati-hati, jangan sampai hubbus syahwat, cinta terhadap yang syahwat ini, tapi akhirnya menghalalkan segala cara. Cinta kepada istri. Nabi Muhammad SAW pernah bersumpah dalam surah Tahrim, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi maradata azwajik. Ada santri-santri sudah hafal ayat ini? Juz berapa ini? Juz 28. Ayat berapa yang saya baca tadi? Ayat pertama. Wahai para nabi, kenapa engkau mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan? Karena untuk mencari kesenangan istrimu. Nabi Muhammad SAW pernah datang ke rumah istrinya. Kemudian istrinya, ya namanya wanita kan. Kalau wanita yang dimadu itu kan kadang kecemburuan itu ada. Kemudian ketika datang ke rumah salah satu istrinya, kemudian istrinya mengatakan dia mencium aroma yang tidak enak dari mulut Rasulullah SAW. Padahal Rasul pada saat itu habis meminum madu dari rumah salah seorang istrinya. Tapi istrinya yang lain mengatakan dia mencium aroma yang tidak enak dari mulut Rasulullah SAW. Maka Rasul bersumpah, mulai detik ini saya tidak akan meminum madu. Madu itu halal atau haram? Halal. Hanya untuk mendapatkan kesenangan dari istrinya. Maka kemudian turunlah surah At-Tahrim ayat pertama untuk memberikan teguran kepada Nabiullah Rasulullah SAW dan teguran kepada istri-istrinya supaya bertobat. Karena wanita ini kalau ngomong bisa juga mengantarkan suaminya kepada kebaikan, atau bisa juga mengantarkan suaminya melakukan kemaksiatan. Tiba-tiba pulang suaminya, istrinya ngadu. Ngaduannya nggak benar, bikin suami emosional. Bangkit emosional, bukan bertambah baik, tapi bertambah buruk. Nah, itu macam-macam lah kan. Nah, jamaah sekalian, karena istri, karena anak. Siapa yang Nabi anaknya tak mau diajak ikut naik ke perahu? Nabi Nuh alaihissalam. Kata Nabi Nuh, ayo anakku masuk ke dalam perahu. Tidak ada satupun yang selamat di dunia ini kecuali orang-orang yang masuk ke dalam perahu. Tapi anaknya tak mau ikut. Saya akan mendaki gunung. Saya akan cari gunung yang paling tinggi. Di mana ada gunung yang paling tinggi, saya akan daki supaya saya tidak terkena air banjir bandang itu. Tapi qadar Allah tidak bisa, karena air itu lebih tinggi daripada gunung. Dan akhirnya anak-anaknya tak selamat. Tak selamat. Tapi betapa banyak orang karena anak, orang rela untuk melakukan yang tidak benar untuk menyenangkan anaknya. Seorang bapak atau seorang ibu rela untuk menyenangkan anaknya, anaknya berantem karena apakah diganggu oleh anak yang lain yang sebayanya, atau dipukul oleh anak lain yang sebayanya. Akhirnya si bapak atau si ibu menegur orang tua si anak tadi. Akhirnya antara orang tua ini menjadi berantem. Penyebabnya sepele, karena anak yang main-main, padahal besok anaknya sudah kawanan. Atau tidak hitungan besok, tapi hari ini juga hitungan jam anaknya sudah berkawan. Kemudian wal qanatiril muqantarati minadz zahab
Itu dibuat kita cinta, dibuat kita senang terhadap sesuatu yang terbuat dari emas dan perak. Wal khailil musawwamati, dan dibuat kita cinta kepada kuda-kuda pilihan, kendaraan. Kalau sekarang mungkin kuda itu kita ibaratkan dengan kendaraan yang nyaman. Makanya disebutkan di dalam hadis Rasul, arba'un minas sa'adah, ada 4 yang termasuk kebahagiaan manusia. Kalau kita punya 4 ini, maka kita bahagia dalam ukuran dunia. Dalam ukuran dunia, kalau 4 hal ini kita punya, maka kita termasuk orang yang sukses dalam ukuran dunia. Yang pertama adalah al-baitul wasi', rumahnya luas. Rumahnya luas. Ya, relatif lah, rumahnya luas. Kemudian yang kedua, wal mar'atun soleh, istrinya itu wanita yang soleha. Mar'atun soleha, istrinya wanita yang soleha, yang senantiasa mengingatkan suaminya ketika suaminya salah, yang senantiasa menegur suaminya ketika subuh belum bangun, suruh bangun dan suruh berangkat ke masjid. Kalau antum punya istri yang subuhnya bangunkan antum, suruh berangkat ke masjid, top 10. Top istrinya. Subuh dibangunkan suaminya, bukan sekedar suruh bangun sholat, tapi suruh sholatnya ke masjid. Kalau belum begitu, ingatkan kepada istrinya, Dek, besok kan hari Sabtu, subuhnya jangan lupa bangunkan. Nanti kalau sudah bangunkan, ingatkan saya untuk berangkat ke masjid. Nah, gitu dia. Hebat. Karena sholat yang paling berat sholat apa? Subuh atau maghrib? Maghrib susah atau gampang? Gampang. Subuh susah atau gampang? Kita tanya sama santri-santri. Subuh susah atau gampang? Hah? Gampang lah kalau di sini. Santri bilang susah, apalagi bapaknya. Insya Allah mudah ya, insya Allah. Terbiasa insya Allah. Karena subuh itulah yang menurut sebagian kita ikut nafsu kita. Enaknya kan waktu subuh itu kan kalau ikut nafsu apa? Tidur kan? Betul atau salah yang saya bilang itu? Kalau ikut nafsu kita, subuh itu tidur atau bangun? Tidur. Tapi kita melekkan mata kita untuk mengerjakan sholat subuh yang jumlahnya cuma 2 rakaat. Kalaupun itu kita kerjakan kurang lebih 5 menit. Ya, salah saya. 5 menit ya, kurang lebih. Kalau ngerjain sendiri mungkin kurang lebih 5 menit. Kalau bersama imam tergantung bacanya. Ya, tergantung apa yang dibaca oleh imam kan. Kalau Al-Baqarah agak panjang dikit lah kan. Tapi kawan sekalian, karena jumlahnya sedikit dan itu dikerjakan di waktu dingin dalam keadaan gelap, maka Allah berikan ini pahalanya besar. Pahalanya besar. Memang jumlahnya cuma 2 rakaat, tapi masalahnya kita kerjakan dalam suasana dingin. Masalahnya kita kerjakan dalam suasana gelap. Pahalanya besar. Pahalanya besar Allah berikan kepada kita. Jadi sesuai dia, pahalanya besar. Nah ini dia ikhwan sekalian. Kendaraan tadi kan arba'un minas sa'adah. Yang pertama tadi apa? Baitun wasi', rumahnya luas. Wal mar'atun solehah, istrinya soleha. Ingatkan nanti istrinya ya untuk bangunkan subuh semuanya nih. Jangan lupa sampai rumah nanti ingatkan istrinya untuk bangunkan bapak-bapaknya untuk bangun sholat subuh. Subuhnya bilang sama istrinya, bangunkan dan ingatkan untuk sholatnya ke masjid. Bilang ke istrinya begitu, Dek, nanti bangunkan kalau sudah dekat waktu subuh, bangunkan dan ingatkan untuk berangkat ke masjid. Bisa? Insya Allah. Kalau lupa, rufi'al qalam lah. Aduh, lupa pula saya Ustaz katanya. Nah, itu sudah memang diatur sama Allah kalau kita lupa kan. Tapi kalau ingat, sampaikan kepada istri. Begitu sampai di rumah, istrinya heran, tumben minta dibangunkan subuh.
biasanya di gitu deh. Oke ya, nggak apa-apa. Insya Allah dengan kebaikan ini, kalau kita dimudahkan untuk bisa mengerjakan sholat subuh berjamaah, maka kita bagian daripada yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu. Ada 7 orang yang mendapatkan naungan Allah, yang pada saat itu tidak ada seorang pun yang mendapatkan naungan Allah. Wa rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Seseorang yang hatinya senantiasa terpaut dengan masjid, nyaman dia sholatnya ke masjid, gitu ya. Insyaallah mudah-mudahan dimudahkan. Kemudian yang ketiga, wal markabul hani, kendaraan yang nyaman. Inilah kajian kita. Wal khailil musawwamati, dan kuda pilihan, kendaraannya nyaman. Kira-kira kalau kendaraan nyaman, rodanya 4 atau 2 itu? Rodanya 4. Apa itu roda 4, adik-adik? Hah? Beca? Hah? Apa itu roda 4? Ya. Kalau hujan nggak kena, panas nggak terasa, ada AC-nya kan? Hujan nggak kena, panas nggak terasa, ada AC-nya. Bawa keluarga yang jumlahnya banyak, nyaman. Naik kereta, kalau sudah 5 anaknya, bingung udah mau taruh di mana. Jangankan 5, kalau udah 4 aja udah, wah udahlah pokoknya. Nah, maka roda 4 markabun hani, kendaraan yang nyaman. Dan yang keempat, jangan lupa wal jarun soleh, tetangganya soleh, baik. Makanya kalau nanti mau cari rumah sewa atau mau beli tanah, lihat dulu tetangganya, atau lihat dulu, jangan-jangan nanti dapat rumah sebelahnya lampu tua. Tahu lampu tua? Nah, jangan cari rumah sebelahnya lampu tua, nanti jadi ikut tenggen nanti antum. Ya. Setidaknya kalaupun tak ikut tenggen, mencium aroma tadi. Jangan sampai, cari tetangganya baik atau tidak, tetangganya soleh atau tidak. Karena tetangga baik itu penting bagi kita. Karena kalau ada apa-apa kita, yang pertama kali menolong kita siapa? Tetangga. Bukan, ya maaf ini ya, teman-teman ngaji ini kan bukan tak menolong kita, rumahnya kan jarang-jarang ini, dengan kita kan jauh-jauh. Yang pertama kali kalau misalnya kita ada musibah, kita ada kemalangan, kita ada masalah, biasanya yang pertama kali tetangga. Tapi kalau kita punya tetangga yang tak soleh, maka dia mengatakan, urus dirimu sendiri, urusanmu, urusanku. Ngapain kamu peduli dengan urusanku? Dan ngapain aku juga peduli dengan urusanmu? Kalau orang soleh nggak seperti itu. Orang soleh akan mengatakan, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Kamu adalah saudaraku. Ketika kamu ada masalah, aku harus membantu semampuku. Nah, itu orang-orang soleh. Nah, tetangga yang soleh, punya tetangga yang soleh, enak. Bahkan tetangga yang soleh ketemu dengan tetangga yang soleh, maka mereka menjadi teman yang baik, bisa memberikan syafaat kepada temannya yang lain. Teman yang baik bisa memberikan syafaat kepada temannya yang lain, gitu ya. Kita lanjutkan ikhwan sekalian, baru 1 poin ini. Wal an'am, dan binatang. Ya, ini orang kalau sudah ternak binatang ternak ini, kalau sudah cinta ini sama binatang ternak, kadang bisa lalai dari kewajiban mengerjakan kewajiban. Wal hars, dan sawah-sawah. Dzalika mata'ul hayatid dunya.
disebutkan di dalam Al-Quran, itulah yang termasuk bagian dari kesenangan dunia. Istri, anak, emas, perak, kendaraan, kuda pilihan, binatang, ternak, sawah. Ini merupakan kehidupan dunia dan kita senang, suka kita memilikinya. Siapa yang tak suka dikasih emas? Siapa yang, kalau bahasa kita mungkin bukan emas perak ya, mungkin siapa tak suka dikasih duit. Di masa Covid ini, di masa Corona ini, yang sebagian orang rezekinya itu tidak seperti hari-hari biasa dia dapatkan, mungkin kalau dikasih ya senang, dikasih senang. Itulah fitrah kita, syahwat kita begitu, suka dengan yang indah-indah. Tapi harus hati-hati. Fitnah syahwat yang tadi sudah saya singgung, yang kita harus berhati-hati. Selain ini adalah terhadap sumber rizki yang kita cari, apakah dari sumbernya yang halal atau yang haram. Dan kita harus berhati-hati, jangan sampai mengkonsumsi dari sumber yang haram. Rajin ngajinya, rajin sholatnya, rajin sedekahnya, tapi sumbernya dari yang haram. Kita lihat dulu kendaraan kita, ada ribanya atau tidak. Kita lihat rumah kita, ada ribanya atau tidak. Ternyata kendaraan selama ini kita buat untuk pergi berangkat ngaji, kita antar istri untuk ngaji, ternyata kendaraan yang kita gunakan masih ada kita gunakan bersumber dari transaksi riba. Paham maksudnya? Paham ya? Jual beli kredit boleh, beli kendaraan kredit boleh. Harga 1 juta, karena saya beli kredit dinaik jadi 1.500.000 dengan bayar cicil. Sesuai 1.500.000 dibayar cicil. Ketika kembalikan ya segitu dengan cicil. Bagaimana mungkin 1.500.000 bisa berubah menjadi 2 juta atau 1.700.000? Kenaikan itulah yang masuk dalam kategori riba. Boleh kita bertransaksi seperti ini? Dalam hukum agama tak boleh. Tinggalkan. Harus kita tinggalkan. Jangan sampai rumah kita ada ribanya. Jangan sampai. Atau beli barang-barang, beli handphone. Ada kredit handphone? Ada. Kalau kredit ada ribanya nggak boleh. Beli kulkas, ada yang kredit kan? Ada. Tapi kalau ada unsur ribanya nggak boleh. Kontan sekian, kredit sekian. Ya udah, bayar cicil. Udah jelas angkanya. Tiba-tiba bayarnya kok lebih. Lebihnya itu masuk dalam kategori riba. Gitu dia kawan sekalian. Baru satu poin kita bahas tentang surah Ali Imran ayat 14-15. Bisa juga dilihat dalam surah Ali Imran ayat 185. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan sesungguhnya kehidupan dunia itu adalah kehidupan yang ghurur, yang lalai, yang bisa melalaikan kita. Jadi kehidupan dunia ini bikin kita lalai. Ada orang rela untuk nongkrong di pinggir jalan berjam-jam, enak sama dia, tapi habis waktunya. Ada nggak orang seperti itu? Hanya ngelewatin orang jalan, ngelewatin orang yang lewat aja, habis waktunya nongkrong di pinggir jalan sambil gosip lagi. Udah habis, menggugurkan kebaikan-kebaikan, sambil gosip, sambil menceritakan keburukan orang lain. Habis sudah pahalanya, habis pahalanya. Makanya ikhwan sekalian, ada nanti ulama memberikan perumpamaan kehidupan dunia itu seperti seorang nenek-nenek tua. Nah, nanti kita akan bahas lah pertemuan berikutnya. Nanti perumpamaan dari para salafus soleh tentang perumpamaan tentang dunia ini. Nanti salafus soleh memberikan perumpamaan tentang kehidupan dunia ini. Tapi ayat Al-Quran menyebutkan. Kemudian lihat dalam surat Yunus ayat 24.
Innama masalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama. Sesungguhnya perumpamaan kehidupan dunia seperti air hujan yang kami turunkan dari langit. Dengan air itu bisa menumbuhkan tanam-tanaman yang akhirnya tanaman itu bisa dimakan oleh binatang dan bisa dimakan oleh manusia. Dan pada saat itu juga ketika Allah berkehendak, tanaman itu menjadi hancur, habis. Apakah dilalap oleh si jago merah? Seperti sedia kala, habis. Seperti itulah perumpamaan dunia. Kun fid dunya ka'annaka 'abirun sabil. Dalam sebuah hadis Rasul mengatakan, hiduplah kamu di dunia seperti orang yang sedang menyeberangin jalan. Maka jangan letakkan dunia di sini. Kalau orang letakkan dunia di dada, akhirnya ketika ada kewajiban sebagai seorang muslim, itu kewajiban itu ditinggalkan. Tapi boleh dunia itu letakkan di telapak tangan. Jangan letakkan di dunia. Maksudnya jangan dunia itu menjadi satu-satunya tujuan, tapi jadikanlah mencari rezeki itu sebagai tempat untuk menegakkan tulang punggung kita, sebagai sarana untuk menegakkan tulang punggung ini. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.